Cek, cek, cek. Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, selamat sore semuanya. Namo Buddhaya. Ya, judul kita pada malam hari ini adalah memberi tepat, menambah banyak. Nah, dalam keseharian kita, biasanya kalau kita atau seseorang memberi artinya mengeluarkan dari diri dia, berarti mengurangi. Biasanya dalam pemahaman umum adalah seperti itu. Memberi artinya mengurangi apa-apa yang dimiliki. Tetapi dalam ajaran Buddha, sesungguhnya memberi itu bukan mengurangi, malahan menambah kepada diri kita. Dan kalau dilakukan secara tepat pemberian itu, maka akan menambah, akan memberi lebih banyak kepada kita. Jadi dalam konteks ini kita akan mempelajari, memahami bagaimana kalau kita melakukan pemberian, maka kita akan mendapatkan, menambah bagi kita bahkan sampai banyak. Nah, sesungguhnya memberi itu bukanlah kehilangan, ya. Karena seperti tadi, secara umum begitu kita memberi, ada yang berkurang dari diri kita. Sesungguhnya, sesuai ajaran Buddha, memberi itu adalah awal dari penerimaan. Dalam gambar ilustrasi yang diberikan, ada tangan di atas, kemudian ada tangan yang di bawah. Biasanya tangan yang di atas itu adalah yang memberikan, kemudian tangan yang di bawah adalah yang menerima. Kemudian, menerima bukanlah kemujuran untuk hal-hal yang baik. Pada waktu seseorang atau kita menerima, sesungguhnya itu bukanlah kemujuran. Kenapa? Karena menerima adalah akhir dari pemberian. Ini adalah kalimat bijaksana yang mencerminkan sesungguhnya hukum karma. Hukum karma adalah kita akan menerima pada waktunya di kemudian hari, kemudian waktu, setelah kita melakukan pemberian terlebih dahulu. Sehingga pada waktu kita melakukan atau kita memberi, itu adalah awal dari penerimaan. Begitu kita terima, itu adalah akhir dari pemberian. Jadi, dalam konteks kita memberi, meskipun sehari-hari seakan-akan kita berkurang, tetapi itu adalah awal penerimaan pada waktunya nanti bagi kita. Pada waktu kita menerima, jangan juga merasa berlebihan, senangnya, karena itu akhir dari pemberian. Kalau kita tidak lagi melakukan pemberian, kita nggak akan menerima di kemudian waktu. Satu ketika, ini mungkin ada yang mengenali barangkali ya, anjing siapa di rumah, fotonya ditampilkan, mungkin ada yang merasa memiliki anjing ini. Satu ketika, ada seorang bernama Todea. Di waktu yang lampau, Todea ini disebut sebagai orang yang dungu.
Dalam terminologi Buddhis, dungu bukan berarti bodoh secara otak, secara inteligensi. Tetapi orang yang dungu mengartikan orang yang tidak punya kebijaksanaan, orang yang tidak mengerti hukum karma. Todea di zamannya adalah seseorang yang kaya, sangat kaya. Tetapi dia tidak mau menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain yang kesulitan, orang lain yang membutuhkan. Todea juga dungu karena berpikir bahwa harta bendanya ini adalah sesuatu yang akan dia bawa, yang akan melekat kepada dia. Sehingga dia begitu serakahnya dalam kehidupan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Karena kebodohan dia, begitu dia meninggal, dia terlahir kembali sebagai anjing di bekas rumahnya. Anjing atau binatang secara umum menggambarkan makhluk yang bodoh, memiliki kebodohan. Meskipun kita mengenal ada kelompok binatang yang kelihatannya cerdas, cerdik, mengikuti perintah, memahami apa yang dikatakan dan seterusnya. Tetapi satu makhluk terlahir di alam binatang, Tiracana Yoni, itu akibat dari kebodohan. Tidak memiliki pemahaman, pengertian, kebijaksanaan. Ini yang terjadi kepada Todea. Dia memiliki harta yang banyak, serakah untuk mengumpulkan lebih banyak lagi, dan tidak menggunakan kemampuan hartanya dia untuk menolong orang lain. Terlahirlah Todea sebagai anjing di bekas rumahnya. Todea anjing sering bermain, tidur, makan, melakukan aktivitas sehari-hari di satu titik atau area atau lokasi di bekas rumahnya pada waktu menjadi manusia. Ternyata si Todea pada waktu jadi manusia menimbun banyak harta dia di bawah tanah, di titik di mana dia sering bermain sebagai anjing. Karena ada keterikatan dalam diri dia atas harta benda yang dia sembunyikan sewaktu dia jadi manusia. Begitu sudah meninggal, terlahir sebagai anjing, ada naluri sebagai anjing itu bahwa ada sesuatu di bawah itu yang berkaitan dengan dia. Apa pelajarannya bagi kita? Hati-hati Ibu Bapak sekalian. Tidak ada selain karma perbuatan yang kita lakukan yang akan kita bawa dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Berapa banyak pun harta benda, berapa kuat pun keluarga, berapa dekat pun teman atau sahabat, tidak akan ada yang mengiringi kehidupan kita selanjutnya. Hanya karma atau perbuatan kita, yang baik ataupun buruk, itulah yang akan terus bersama kita. Yang berikutnya, yakinlah bahwa hukum karma itu memang ada, memang berlaku. Kalau kita diliputi oleh kebodohan, tidak percaya dengan hukum karma, perbuatan baik menghasilkan kebaikan, kejahatan akan menghasilkan kejahatan, maka kita dapat terjadi seperti Todea. Kemudian, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, pelajaran lainnya apa? Kalau Anda di rumah memiliki binatang peliharaan, dan binatang peliharaan Anda sering berada, bermain, melakukan aktivitas di satu area di rumah Anda, boleh Anda coba gali lantai rumah Anda, mana mungkin aja dia orang dari waktu yang lampau, entah keluarga kita atau mungkin bukan keluarga kita, barangkali dia pernah memendam harta benda di bawah titik di mana dia sering berada. Kemudian, apalagi pelajarannya?
Orang tua kita yang telah tiada, ataupun mungkin para leluhur kita, sangat mungkin atau ada kemungkinan mereka terlahir di alam yang kurang baik. Seperti misalnya binatang. Meskipun kita tidak berharap ya, orang tua kita, leluhur kita harapannya mereka, beliau-beliau terlahir di alam yang lebih baik, berbahagia. Tapi kita nggak punya jaminan itu. Karena setiap makhluk tergantung kepada karmanya masing-masing. Mungkin saja ada di antara leluhur kita yang lahir di dekat-dekat kita. Mungkin sebagai binatang. Kita nggak tahu. Mengapa ajaran Buddha cinta kasih itu kepada semua makhluk, bahkan terhadap binatang? Karena bisa jadi ada di antara leluhur kita dalam kehidupan ini maupun leluhur kita di kehidupan-kehidupan yang lampau. Bisa bedakan ya. Yang dimaksud leluhur dalam kehidupan ini, kehidupan kita sebagai generasi apa? Ada orang tua kita generasi sebelumnya. Kakek nenek kita generasi 2 di atas kita. Kemudian apalagi di atasnya ya? Setelah kakek nenek apa ya? Buyut ya? Dan seterusnya. Kalau itu dirunut sampai generasi-generasi atas, itu leluhur kita di kehidupan sekarang. Tapi jangan lupa, kehidupan kita sebelumnya, misalnya sebagai manusia juga punya leluhur di kehidupan yang lampau. Sehingga leluhur kita itu bukan hanya hitungannya di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan sebelumnya. Banyak sekali. Kita nggak pernah tahu beliau terlahir di mana. Karena itu meskipun di dalam rumah kita nyamuk sekalipun, serangga sekalipun, jangan kita sakiti. Sesuai dengan ajaran Buddha. Ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, gambar orang yang tampil ini tentu saja bukan penceramah di hari Sabtu atau Minggu berikutnya. Bukan. Saya tidak mengadakan kuis gitu ya, coba tebak. Orang ini namanya Napoleon Hill. Napoleon Hill pernah menulis satu buku yang berjudul Berpikir dan Menjadi Kaya. Kira-kira seperti itu ya, salah satu buku klasik. Ditulis tahun 50-an, 60-an. Sampai sekarang buku itu terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Napoleon Hill ini penasehat beberapa presiden Amerika sebelum-sebelumnya. Theodore Roosevelt, kemudian Woodrow Wilson yang mendirikan PBB, United Nations, dan seterusnya. Nah, Napoleon Hill bukanlah umat Buddha, tetapi dia sangat mempercayai hukum karma. Inilah yang dikatakan oleh Napoleon Hill atas keyakinannya terhadap hukum karma. Napoleon Hill mengatakan, jika kita merasa belum cukup dengan apa-apa yang sudah kita jalani dan terima sampai saat ini, sangat mungkin kita belum cukup memberi dan berbuat untuk orang lain. Apakah ini hukum karma atau bukan? Napoleon Hill yang bukan umat Buddha mengatakan seperti itu. Jika kita dalam kehidupan ini merasa belum cukup, kita masih ingin lebih banyak, lebih baik, lebih sehat, lebih pintar, dan lain sebagainya yang lebih baik, meningkat. Kalau kita merasa belum cukup terhadap hal-hal yang baik itu, sangat mungkin kita belum cukup memberi dan berbuat untuk orang lain. Hukum karma bukan. Kalau kita pengen nih yang lebih baik, lebih banyak lagi kita peroleh dalam kehidupan ini, melakukanlah yang baik lebih banyak terlebih dahulu. Hukum karma bukan. Seorang Napoleon Hill yang dikenal bukan sebagai seorang Buddhis, begitu percaya terhadap hukum karma. Jangan sampai kita yang mengatakan umat Buddha malah kurang keyakinannya terhadap hukum karma.
Ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sangat wajar kita menginginkan yang lebih dalam kehidupan ini. Tetapi bukan dengan cara berdoa lebih banyak, meminta lebih banyak. Tetapi kita harus memberi, melakukan lebih banyak. Karena itulah awal dari penerimaan. Dengan memberi, melakukan, mengawali penerimaan yang pada waktunya akan datang kepada kita. Nah, saya sisipkan satu lagu ya. Meskipun di wihara kita ini, wihara Dharma Sukha termasuk salah satu yang saya harus acungi 4 jempol. Bukan 2 jempol ya, 4 jempol terhadap jempol kaki juga. Tapi jempol kaki enggak baik untuk diperlihatkan ya, 2 jempol. Kenapa? Karena termasuk salah satu yang bagus sekali untuk menyanyikan lagu. Dan suara pemimpin lagu kita sangat bagus. Boleh kita berikan tepuk tangan? Saya terkesan dengan suaranya, bagus sekali kok. Mudah-mudahan enggak bosan ya untuk membantu kebaktian kita ya. Nah, di tempat lain, bahkan lagu Wihara Gita pun bisa jadi enggak ada dalam kebaktian. Mungkin karena tidak tersedia alat, mungkin tidak tersedia orang yang cukup baik untuk memimpin. Mungkin ya. Tetapi di wihara kita ini saya acungkan 2 jempol. Bagus sekali. Ini kali kedua saya datang secara offline. Kalau secara online sudah pernah sebelumnya. Dan bagus sekali. Nah, saya sisipkan satu lagu. Nah, kebetulan saya memang sebelumnya belum koordinasi dengan pengurus. Jadi lagu ini mungkin termasuk baru. Sehingga pemimpin lagu kita mungkin belum siap untuk memimpin lagu kita ya dengan alat yang ada. Jadi saya akan putarkan lagunya, kita nyanyi sama-sama. Bolehkah? Jangan biarkan saya nyanyi sendiri. Karena karma baik saya tidak cukup untuk memperdengarkan suara nyanyian seperti pemimpin kebaktian. Setengah pun gak ada. Jadi saya tidak boleh bernyanyi terlalu keras. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang membantu. Setuju ya? Lagunya gak susah kok. Berhubungan dengan topik kita pada kesempatan ini. Judulnya adalah Melodi Kehidupan, ciptaan Joki. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baik yang sudah pernah dengar lagu ini maupun yang belum, harusnya dengan nada irama yang ada sangat mungkin kita bisa lakukan. Yuk kita mulai. Ngarteman indahnya kidung surgawi, ngelungkan lagu memori kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Mari teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mulai lagi dari atas ya. Dung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Mungkin nanti berikutnya bisa sebagai salah satu alternatif lagu ya untuk kita nyanyikan di kesempatan berikutnya.
Duli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Teman dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Dalam salah satu baris di lagu Melodi Kehidupan ini, dikatakan bahagialah hidup kita bila saling memberi. Jadi, salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kita memberi. Nah, tadi untung saya sudah melakukan atau memberikan disclaimer. Disclaimer itu pernyataan jaga-jaga di depan. Bahwa kalau suaranya tidak terlalu baik, mohon diampuni gitu ya. Untung di awal saya udah katakan, kalau enggak nanti saya diklaim berani-beraninya untuk memimpin lagu di depan. Ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, jenis dana itu ada 3. Yang pertama adalah berdana materi atau tenaga, itu termasuk jenis dana yang dasar. Dalam contoh ini, seseorang mendanakan makanan, memberikan makanan kepada orang lain. Ini adalah jenis dana yang dasar, yang mudah dilakukan. Hal-hal lain yang sederhana yang kita bisa lakukan dalam bentuk dana kepada orang lain, yang sederhana tetapi belum tentu semua atau banyak orang melakukan. Saya gunakan lagu tadi sebagai background dari video ini. Kita lihat dalam tayangan video ini ada beberapa hal kecil yang bisa dilakukan untuk orang lain. Dan kesempatan berbuat baik itu sebetulnya tersedia banyak sekali sehari-hari bagi kita. Tetapi belum tentu kita maupun orang lain mengambil kesempatan berbuat baik kecil itu. Dia mau bayar, ternyata kartunya tidak bisa digunakan. Orang berikutnya kemudian membayar belanjaan dia. Ada seorang gelandangan mungkin ya, mereka makan 2 kotak, akhirnya 1 kotak diberikan kepada gelandangan itu. Cari parkir, dia sudah menunggu. Ternyata ada orang lain yang masuk.
dia berikan meskipun dia udah nunggu terlebih dahulu. Ini mungkin di rumah susun begitu ya. Ada box-box untuk nomor ini ya, apartemen. Begitu dia buka, ada surat, ada amplop. Ternyata isinya, meskipun uang tidak banyak, disertai dengan kartu. Membuat orang tersebut terharu. Nah, apa yang ditampilkan dalam video ini tidak dalam bentuk yang sama, sangat mungkin kita hadapi dalam kehidupan. Tetapi seberapa banyak yang kita mengambil kesempatan berbuat baik itu kita realisasikan. Sangat mungkin kita nggak peduli, kita biarkan dan seterusnya. Padahal sesuai hukum karma, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Meskipun secara waktu, bagaimana itu kembali, seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi hukum karma tidak akan keliru. Orang-orang mengatakan apa? Karma tidak ketukar. Kenapa? Dana dalam bentuk materi, tenaga, itu paling dasar. Karena ada dana tingkat yang di atasnya, ada dana yang terbaik, yang tertinggi. Dana materi, tenaga, andaikan seperti contoh tadi, memberikan sekotak makanan kepada orang lain. Iya, dia lapar. Orang yang menerima makanan itu makan, berapa lama makanan itu bertahan di dalam perut atau tubuh dia, sehingga dia menjadi lapar kembali. 2 jam mungkin? 3 jam? Kalau di dalamnya naga, bukan lagi cacing gitu ya. Mungkin 2 jam, 3 jam sudah lapar lagi kan begitu ya. Tapi intinya hitungannya, satu porsi makanan sehari pun mungkin nggak cukup untuk membuat kita terus merasa kenyang. Artinya tidak sampai 1 hari, kadang-kadang kalau kita memberikan materi, makanan, waktunya terbatas, lebih pendek. Kita lihat yang kedua, ada yang disebut dengan berdana kehidupan. Cukup populer, function, melepas makhluk hidup, biasanya binatang, untuk memperpanjang kehidupan binatang atau makhluk hidup tersebut. Karena itu konsep function adalah binatang yang terancam kehidupannya. Kematian dekat dengan dia. Untuk disembeli, dipotong, dijual, dan seterusnya. Kemudian kita beli, kita akuisisi, kalau di perusahaan gitu ya. Kemudian kita lepaskan. Dan dia bisa hidup lebih lama, lebih panjang. Ukurannya berapa? 1 kehidupan. Karena itu, function atau memperpanjang kehidupan makhluk lain, kualitasnya, tingkatnya lebih tinggi kalau kita mendanakan berupa materi atau tenaga. Jawabannya yang tadi penjelasannya. Kalau materi atau tenaga atau hal-hal fisik, dampak atau efeknya lebih panjang. Tidak sampai 1 kehidupan. Tetapi kalau kita berdana kehidupan, dampaknya 1 kehidupan. Lebih panjang, lebih berharga. Kemudian, dana yang tertinggi, dalam bahasa Pali dikatakan sabadanang, damadanang jinati. Dari segala bentuk dana. Semua bentuk pemberian. Pemberian yang terbaik, yang tertinggi adalah pemberian dhamma atau ajaran kebenaran. Kenapa? Menggunakan konsep yang sebelumnya, berdana dhamma, kalau itu dimengerti, kemudian dipraktekkan oleh orang yang menerima dana dhamma tersebut,
maka dampaknya tidak hanya dalam satu kehidupan bagi orang tersebut, tetapi dalam kehidupan-kehidupan berikutnya, kebenaran yang sudah diterima, dimengerti, dipraktekkan akan terus dibawa, melampaui satu kehidupan. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, berdana kebenaran, berdana dhamma dikatakan dana yang tertinggi karena dampaknya melampaui satu kehidupan. Kemudian, dana sebagai topik kita pada kesempatan ini karena memberi tepat menambah banyak, memberi dana. Dana sendiri caranya ada 3. Satu adalah kita berdana menggunakan fisik badan jasmani atau kemampuan fisik kita. Menolong orang lain, kemudian apalagi gitu ya. Secara umum ini mudah untuk kita lakukan. Dan umum kok jamak dilakukan. Yang kedua, berdana secara ucapan. Memberikan nasihat yang baik gitu ya. Kemudian memberikan atau berucap dengan kata-kata yang sopan, yang ramah, yang menyejukkan, yang mendamaikan, dan seterusnya. Kata-kata yang baik itu adalah dana melalui kata-kata. Umum, berdana menggunakan fisik kita, berdana menggunakan ucapan. Yang kurang umum adalah berdana menggunakan pikiran. Kenapa dikatakan kurang umum? Meskipun kita sangat mungkin mengerti hal ini, tetapi kita tidak terbiasa. Contohnya gimana? Buddha mengatakan memancarkan metta, cinta kasih. Mengharapkan semua makhluk tanpa kecuali untuk berbahagia. Itu adalah berdana lewat pikiran. Jadi kita kenal yang disebut catur paramita. 4 paramita atau sifat luhur yang tinggi kualitas atau nilainya. Metta, karuna, mudita, dan upeka. Bagaimana kita menjelaskan 4 hal ini? Metta, pada waktu kita mengharapkan semua makhluk tanpa kecuali. Tanpa kecuali itu maksudnya makhluk itu kita kenal atau tidak, yang dekat dengan kita atau tidak, yang udah ada di kehidupan ini ataupun belum. Pokoknya semua makhluk tanpa kecuali, yang bahagia maupun menderita, pokoknya semua makhluk berbahagia. Itu adalah metta. Kalau karuna ada beberapa terjemahan ya. Tetapi salah satu terjemahan yang cukup baik untuk membantu kita mengingat, karuna itu adalah belas kasihan. Kalau belas kasihan, biasanya kita pancarkan atau kita tunjukkan kepada makhluk yang bahagia atau yang menderita secara logika. Belas kasihan kepada yang menderita. Jadi cara mengingatnya demikian. Karuna kita pancarkan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Kenal nggak kenal, jauh maupun dekat, sudah terlahir maupun belum terlahir. Yang penting, pokoknya makhluk itu sedang menderita. Semoga mereka segera terbebas dari penderitaannya. Semoga mereka berbahagia. Itu karuna. Mudita, bersimpati, ikut bergembira, ikut bahagia atas kegembiraan, kebahagiaan orang lain. Artinya apa? Makhluk itu sedang berbahagia, sedang bergembira. Kita turut bersimpati, bergembira. Semoga kegembiraan, kebahagiaan dia bisa berlangsung dalam waktu yang panjang. Kalau UPK, bagaimana kita mengontrol, menjaga pikiran batin kita supaya tidak naik turun sewaktu menjalani kehidupan yang juga naik dan turun. Kira-kira bisa dipahami? Metta itu nggak peduli mau bahagia, mau menderita, pokoknya semua makhluk tanpa kecuali semoga mereka bahagia. Karuna yang menderita, semoga mereka segera terbebas dari penderitaan dan bisa bahagia.
Mudita, semoga makhluk yang sedang berbahagia dapat mempertahankan kebahagiaan mereka. UPK, semoga saya bisa mempertahankan keseimbangan batin atau pikiran saya sewaktu menghadapi fenomena kehidupan. Nah, pikiran pada waktu kita memancarkan meta, salah satunya ya, mengharapkan makhluk-makhluk tanpa kecuali berbahagia, itu adalah dana lewat pikiran. Pertanyaannya, kalau kita berdana pikiran baik kepada makhluk-makhluk lain, kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan seterusnya, mahal nggak? Perlu biaya atau enggak? Apakah ada yang ngutip biaya? Anda melakukan mempraktekkan meta, bayar fee gitu ya. Ada nggak? Perlu bayar nggak kita? Kemudian sulit nggak melakukannya? Enggak. Dengan fokus, konsentrasi, kita berpikir, kita memancarkan. Semoga para makhluk yang ada, semoga semua makhluk berbahagia. Sulit apa enggak kita melakukannya? Perlu kepintaran atau enggak? Perlu tenaga, upaya yang besar apa enggak? Enggak. Tetapi berapa banyak di antara kita untuk melakukan hal yang sederhana, yang kecil, yang mudah ini, berapa sering kita lakukan? Yuk jawab dari lubuk hati yang paling dalam, jangan paling dangkal. Berapa sering dalam kehidupan ini kita mendoakan supaya semua makhluk berbahagia? Padahal itu bentuk dana loh. Jadi mulai dari sekarang, tidak ada, jangan ada umat Buddha yang mengatakan, saya punya keterbatasan banyak dalam kehidupan ini. Saya nggak bisa berdana sebanyak orang-orang yang lain yang tingkatnya lebih tinggi. Tidak perlu ada modal, tidak perlu sulit, tidak perlu waktu yang banyak. Kita bisa berdana sering lewat pikiran. Tergantung kepada kita. Dalam kehidupan ini mau lebih banyak enggak kita berbuat baik. Oke, kita punya keterbatasan ekonomi misalnya. Keterbatasan tenaga misalnya, ya sudah, seringlah untuk mendoakan, mengharapkan makhluk-makhluk lain itu berbahagia. Ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, ajaran Buddha juga ada 8 ciri dana yang bijaksana. Kalau dana atau pemberian yang kita lakukan mengandung sebanyak mungkin dari 8 ciri dana atau pemberian yang bijaksana ini, maka dana atau pemberian yang kita lakukan akan berbuah banyak berlimpah-limpah dan waktu berbuahnya akan lebih cepat. Ini bukan janji saya loh ya, promosi saya loh ya. Bukan. Ini sesuai dengan ajaran Buddha bahwa kalau dana atau pemberian kita mencakup sebanyak mungkin dari 8 yang sebentar lagi akan disampaikan setelah jeda komersial berikut ini, setelah promosi berikut ini, sebanyak mungkin setiap kali kita berdana usahakan ke 8-8-nya kalau ada tercakup dalam dana kita. Maka dana kita buahnya akan banyak, akan besar sekali. Yang kedua, jangka waktu berbuahnya akan lebih cepat kita terima. Menarik nggak bagi ibu bapak sekalian? Mau tahu nggak? Mau tahu apa mau tahu banget? Kalau kata salah satu teman saya gitu ya. Makanya judul kita memberi secara tepat akan menambah karma baik kita banyak sekali. Apalagi kalau 8 ini kita usahakan dalam setiap dana yang kita berikan mencakup ciri-ciri ini. Yang pertama, apa yang kita berikan kalau itu bentuknya adalah barang, benda, maka usahakan yang bersih atau suci, artinya yang memang kita peroleh dengan cara-cara yang baik. Lalu kita danakan. Maka itu masuk 1 dari 8 ciri dana yang bijaksana. Dana dengan tingkat yang tertinggi nilainya. Biasanya akan ada pertanyaan,
Kalau saya nyolong, saya mencuri, hasil curian saya gunakan untuk kebaikan. Gimana tuh? Nah, ini akan menjadi salah satu soal ujian setelah kebaktian ini. Ulangan. Kalau nggak lulus nggak boleh pulang, kata pengurus gitu ya. Kalau ujiannya nggak lulus. Oke lah, itu skip dulu ya. Kalau memang ada yang berminat dengan pertanyaan itu, saya coba jawab. Kalau nggak, kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, dana yang bijaksana itu adalah dana, kalau itu berupa barang, pemberian terbaik berharga dari diri kita. Pada saat kita mampu mendanakan yang terbaik, nilai dari dana kita tinggi sekali. Pertanyaannya, misalnya ada bencana alam, membutuhkan enggak apa-apa baju bekas. Yang banyak terjadi, termasuk diri kita akan mendanakan pakaian terbaik kita, atau pakaian yang kita udah nggak mau. Jawablah dari lubuk hati yang paling, yang mana yang mungkin kita berikan? Saya punya pakaian nih di lemari pakaian, ini paling mahal, paling saya suka, keren banget gitu ya. Saya sayang sekali. Mampukah kita untuk mendanakan yang terbaik yang kita punya? Mungkin yang kita danakan, yang kita nggak mau lagi. Yang keranya udah kusem, udah sobek-sobek gitu ya. Kemudian kancingnya udah copot-copot gitu kan. Mungkin ketiaknya juga udah sobek. Itulah yang kita danakan. Padahal sejalan dengan ajaran Buddha, dana yang terbaik, yang tertinggi, yang paling bijaksana apabila kita mampu mendanakan yang terbaik, yang paling berharga yang kita miliki. Dan itu tidak gampang. Nah, salah satu yang terbaik adalah seperti gambar ini, mendonorkan apa? Darah. Darah terbaik enggak? Berharga enggak bagi kita? Darah atau duit? Agak ragu nih setelah ada pertanyaan ini. Yang berharga bagi ibu bapak saudara-saudari sekalian, darah atau duit? Benar, jadi nggak butuh duit. Duit nggak penting ya. Memang duit itu tidak dibawa mati. Tetapi tak ada duit serasa mau mati. Duit tidak bisa beli kasih sayang. Tetapi tanpa duit kasih sayang bisa melayang. Penting nggak duit? Lebih penting duit atau darah? Masih darah juga ya. Oke, umat Dharma Sukha ternyata punya prinsip yang cukup kuat. Saya tidak akan mencoba untuk mengetes lagi ya. Padahal ilmu duitnya masih banyak. Duit tidak bisa beli kesehatan, tetapi tanpa duit, kesehatan juga cukup sulit untuk kita pertahankan. Oke, kemudian yang ketiga, dana bijaksana itu tepat waktu. Tepat waktu misalnya contoh sederhana payung ini. Kalau misalnya teduh begitu ya, apakah payungnya dibutuhkan? Kita bantu, ini ibu bapak silakan pakai payung ini untuk memayungi dari cahaya matahari yang terik. Enggak, pada waktu cahaya matahari terik, pada waktu hujan, maka payung ini bermanfaat. Tepat waktu, dana atau pemberian yang kita lakukan. Kemudian, yang keempat, gambarnya sederhana, baut. Pernahkah ibu bapak, saudara-saudari sekalian ada peralatan di rumah yang bautnya copot? Lalu cari baut yang persis sama panjangnya, diameternya, ulirnya. Enggak gampang loh, padahal barang kecil. Seperti itulah. Dana yang bijaksana, layak yang bermanfaat. Bermanfaat enggak apa yang kita danakan? Kita berdana kepada orang kaya, orang berkelimpahan. 1 juta misalnya gitu ya. 1 juta yang sama kita danakan kepada orang yang sedang menderita, orang yang sedang kesulitan, dan seterusnya. Meskipun nilai duitnya sama, tetapi diberikan kepada penerima yang berbeda, maka nilainya berbeda. Kemudian, yang kelima, ke orang atau tempat yang tepat. Nah, ini memunculkan perbedaan pendapat.
Ngapain harus pilih orang, pilih tempat? Berdana itu nggak usah mikir-mikir. Yang penting niatnya. Apakah betul seperti itu? Ada betulnya, tetapi tidak betul secara sepenuhnya. Kita sudah tahu bahwa di lampu merah itu ada pengemis ke pengemis yang begitu sudah menerima, terkumpul cukup, entah dia beli rokok, entah dia beli apa gitu ya, yang tidak digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kita tahu, kita lihat, akankah kita terus memberikan? Yang penting niat saya memberi, niat saya memberi. Apakah cukup seperti itu? Satu ketika dalam Buddha pernah ditanyakan oleh Dewa Angkura. Ini adalah Dhammapada, di mana setiap syair Dhammapada itu ada latar belakangnya. Nah, salah satu yang saya suka di wihara kita, di wihara Dharma Suka, adalah membacakan Dhammapada. Dan rangkaian kebaktian seperti ini tidak di semua tempat. Saya sudah cukup banyak bepergian ke wihara Cetia, tapi masih di alam manusia ya. Masih di alam manusia. Tidak semua wihara Cetia atau tempat ibadah agama Buddha yang melengkapi rangkaian kebaktiannya dengan membacakan Dhammapada. Kita berikan tepuk tangan yuk untuk wihara kita. Dhammapada, setiap syairnya itu ada latar belakang ceritanya. Kenapa Buddha sampai mengatakan seperti itu? Dhammapada 356 sampai 359 ceritanya satu. Buddha ditanya oleh Dewa Angkura. Dewa Angkura bertanya kepada Buddha, saya Angkura dengan Dewa Indaka sama alam dewanya. Kenapa? Dewa Indaka sinarnya, auranya, cahayanya jauh lebih gemerlap dibandingkan saya Dewa Angkura. Dewa Angkura bertanya kepada Buddha seperti itu. Buddha kemudian menjelaskan, dulu di waktu yang lampau, kamu pernah mendanakan begitu banyak makanan dan minuman. Sangat sering kamu lakukan. Tetapi kamu mendanakan kepada orang-orang biasa. Dan di waktu kamu mendanakan, ajaran Buddha sudah tidak dikenal. Sedangkan Indaka di waktu yang lampau, lama sekali, pernah mendanakan sejumput makanan kepada seorang suci. Seorang Thera yang sudah suci. Hanya dengan sekali sejumput atau sedikit makanan, dampaknya terlahir sebagai dewa di alam yang sama dengan Dewa Angkura, tapi dengan kegemilangan dewa yang lebih baik dari Dewa Angkura. Oleh karena itu kemudian Buddha berkata kepada Dewa Angkura, "Oh Dewa, ketika memberikan dana, kamu seharusnya memilih kepada siapa kamu memberi. Karena perbuatan dana seperti halnya menanam bibit. Bibit yang ditanam di tanah yang subur akan tumbuh menjadi pohon atau tanaman yang kuat dan hebat, serta akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kamu telah menebarkan bibitmu di tanah yang tandus, sehingga kamu memperoleh sangat sedikit." Jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa akan ada perbedaan di mana kita menebar. Dan ini adalah kenyataan, fenomena dalam kehidupan. Orang bertani, orang berladang. Di daerah yang lebih subur, daerah yang lebih tandus. Meskipun bibitnya sama, perlakuannya sama, dijaganya sama, sangat mungkin terjadi perbedaan hasil yang akan dipanen nantinya. Karena itu jangan heran kalau kita lihat para biku, suhu misalnya gitu ya, Atasilani Sayalai kalau tradisi Myanmar misalnya. Beliau-beliau mempraktekkan sila peraturan yang jauh lebih banyak dibandingkan kita. Silanya lebih tinggi. Dan itu termasuk salah satu ladang atau lahan yang subur.
Jawabannya juga sama. Kalau kita berdana makanan, saya ilustrasikan seperti ini. Karena saya bukan orang Pluit, atau secara umum bukan berdomisili di Jakarta, saya berdomisili di Tangerang Selatan, di BSD. Coba kita mengadakan survei sejenak. Daerah Pluit ini ada nasi uduk atau enggak? Kira-kira satu porsi yang wajar, gitu ya, yang wajar, satu porsinya berapa? 20.000. Lebih mahal daripada Tangsel. Kalau Anda mau cari yang lebih murah, Anda boleh ke daerah Tangerang Selatan ya. Lebih murah di sana ya. Kalau di sini lebih murah, mungkin saya harus lebih sering ke Pluit. Mungkin ya. Anggap kita beli di tempat penjual nasi uduk yang sama. 2 bungkus nasi uduk. Harganya oke. Kita terima 20.000. 2 bungkus. Yang melayani pun sama orangnya. Artinya apa? Takarannya kira-kira sama. Nasinya ya ukurannya begitu, kemudian kentangnya sedikit, tempe oreknya sedikit, telur dadarnya sedikit, kerupuknya sedikit, sambalnya sedikit. Semua sedikit ya. Ngomong-ngomong makanan lapar juga ya. Menjelang malam ini ya. Nah, kemudian nasi bungkus 2 itu kita danakan. Satu nasi bungkus yang pertama danakan ke si A, bungkus nasi yang kedua danakan ke si Z. Secara logika, sama enggak buah karma yang akan kita terima? Beranikah kita mengatakan pasti sama? Berani? Kalau kita pakai logika ya. Nasi uduk pertama, si A. A adalah orang baik, orang benar. Begitu dia terima dana makanan kita, dia punya tenaga, dia punya kekuatan, dia melakukan perbuatan baik lebih besar, lebih banyak untuk orang lain. Si Z, begitu terima nasi uduk dari kita, dia punya tenaga, kemudian dia ngebom, membunuh banyak orang. Gimana? Jadi, jangan mengatakan melakukan hal yang sama, orangnya pun sama kita melakukan, barangnya pun kira-kira sama, pasti hasilnya sama. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Dan 8 ini termasuk salah satu ciri yang perlu pada waktu kita memberikan untuk mendapatkan buah karma terbanyak dan dalam waktu berbuah tercepat. Kemudian yang keenam, melakukan dana pemberian itu harus kontinu atau rutin. Adakah di antara ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang kira-kira bisa mengaitkan kenapa ajaran Buddha mengatakan berdana, memberi itu harus dilakukan secara kontinu atau rutin, terus-menerus. Bukan karena Buddha atau pemuka agama Buddha mengharapkan pemberian dari umatnya terus-menerus. Penjelasannya adalah seperti ini. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang seringkali akan menjadi apa? Kebiasaan. Begitu sudah jadi kebiasaan kita lakukan, perlu mikir nggak? Kita naik motor, naik sepeda, naik mobil, ngegas, ngerem, dan seterusnya. Kalau kita sering melakukan, perlu mikir lagi nggak? Ini ngayunya harus kayak begini nih. Hitungannya begini, ngeremnya kayak begini. Otomatis. Tiba-tiba kok saya sudah tiba di tempat tujuan. Tadi itu kayak gimana ya? Saya ngegas ngeremnya berapa kali? Otomatis. Demikianlah ibu bapak sekalian. Kita adalah umat biasa yang perlu diberikan motivasi. Ada loh hukum karma. Hukum karma itu 3 prinsipnya. Ada perbuatan baik, tidak baik. Setiap perbuatan akan ada buah atau akibatnya. Akibat itu akan diterima oleh yang melakukan. Ini adalah dasar 3 prinsip hukum karma. Kita paham nih? Kemudian, yang mendengarkan, yang belajar termotivasi nggak? Kamu berbuat baik deh. Nanti kamu akan menerima buahnya. Di awal, kita sebagai manusia biasa wajar seperti itu. Mengharapkan
buah atau akibat yang baik dari perbuatan baik atau karma baik yang kita lakukan, itu wajar. Jangan berpikir, wah nggak boleh mikirin buah karma yang baik baru melakukan perbuatan baik. Karena level kita masih di bawah. Kita perlu tanda kutip diiming-imingin pamrih. Itu di awal aja. Begitu kita sudah mulai melakukan, rutin melakukan termasuk berdana. Setelah menjadi kebiasaan, kita masih mikir nggak karma baik itu? Udah nggak lagi. Di saat itulah tingkat kita sudah meningkat lebih baik, lebih tinggi. Tapi kita nggak bisa loncat. Kalau kita manusia biasa, langsung ke atas. Tidak boleh ada pamrih sedikit pun. Level kita belum seperti itu. Karena itu meskipun kadang-kadang saya menerima masukan, jangan ngomong kayak begitu, mengajak orang berbuat baik, karena ada buah atau karma baik kemudian yang akan dia terima. Iya, kalau level orangnya sudah kebijaksanaannya tinggi. Tapi bagi orang kebanyakan, bagi kita butuh diiming-imingin dulu. Kita melakukan, terbiasa, baru pamrih itu tidak melekat lagi apa yang baik kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, pada waktu kita melakukan pikiran yang baik. Kemudian yang ke-8 terakhir, setelah melakukan, jaga pikiran yang baik. Sesungguhnya, ibu bapak saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, pikiran yang baik itu di 3 waktu. Sebelum kita melakukan, pada waktu kita melakukan pemberian atau dana, dan setelah, jagalah pikiran yang baik. Dengan menjaga pikiran baik di 3 waktu itu, maka dana kita akan menjadi dana yang tertinggi, yang bijaksana. Sebentar lagi, September, Oktober, akan mulai apa? Salah satu hari besar, Katina. Nah, mulai dari sekarang, di antara kita sudah buat ancang-ancang. Kali ini nih, saya tahu ada biku, ada bante favorit yang akan datang ke Dharma Suka nanti di perayaan atau peringatan Katina atau Sanggadana. Favorit nih. Saya mau kali ini berdana jubah. Pikirannya baik nggak sebelum itu dilakukan? Saya mengambil kesempatan Katina, Sanggadana ini dengan cara yang terbaik. Apalagi ada biku favorit saya hadir. Oke, pikirannya bagus sekali. Begitu hari H, ternyata yang hadir luber kemana-mana. Bukan karena banjir ya, tapi banyak orang yang datang. Terus panitia tentu mengatur dong. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kelompok ini ke arah sana ya. Yang arah sini ke arah ini. Jadi biku diatur-atur supaya tidak di satu tempat. Kalau enggak terlalu lama. Kan demikian ya. Yang di awal berencana kasih biku favorit, ternyata diatur panitia ke biku yang lain. Biku junior lagi. Yang belum lama ditabiskan. Wah, dalam hati. Panitia ini benar-benar mau saya omelin nih. Dan seterusnya. Jadi pada waktu menyerahkan dana jubah itu ke bikunya, pikirannya apa? Tidak baik. Begitu selesai, keluar dari sini, ketemu temannya, keluarga, segala macam, ngomongnya masih baik atau enggak? Pasti masih ngoceh terus, betul? Meskipun niat awalnya baik, pada waktu melakukannya buruk, setelahnya buruk, kira-kira berharga atau enggak dana yang diberikan? Jadi hati-hati ibu bapak sekalian, pikiran yang baik bukan hanya sebelum, bukan hanya pada waktu, tetapi juga setelahnya. Satu ketika, ada seorang pengemis perempuan. Dia melewati di pagi hari satu, katakan wihara. Dia melihat banyak orang yang berdana kepada para biku, kepada wihara. Si pengemis wanita ini termotivasi, saya juga pengen. Dana, derma yang saya terima pertama di pagi hari ini atau di hari ini akan saya danakan kepada wihara, kepada para biku. Itu yang menjadi niatan dia. Lalu kemudian dia berjalan, berkeliling, akhirnya dia dapat makanan, dapat minuman. Karena niatnya untuk mendanakan,
Lalu begitu dia terima, dia danakan. Meskipun dia sendiri lapar, meskipun dia sendiri haus, dia danakan. Kemudian karena lapar, karena haus, setelah berdana, dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Karena mungkin pohonnya rindang, kemudian anginnya bertiup sepoi-sepoi dengan enak, dia tertidur di bawah pohon. Alkisah, raja yang memerintah daerah itu dengan para pengawalnya lagi sidak, inspeksi mendadak. Lewat di jalan yang dekat dengan pohon di mana pengemis wanita itu tertidur. Menurut cerita, wajah pengemis wanita itu menghadap ke jalan. Raja ngelihat dia, entah kenapa si raja tertarik dengan pengemis wanita yang sedang tidur, wajahnya menghadap ke jalan. Singkat cerita, pengemis wanita diajak pulang ke istana, mungkin disuruh mandi, disuruh rapi-rapi, masukin ke salon. Kemudian ternyata rajanya kepincut. Dijadikanlah permaisuri, dijadikanlah ratu. Tapi Anda tolong jangan protes kepada saya. Kok bisa sih? Pengemis wanita jadi itu, saya hanya penyampai berita, messenger. Messengernya jangan diapa-apain ya. Jangan diprotes, jangan ditumpukin gitu ya. Karena saya hanya penyampai berita. Kemudian setelah beberapa waktu, si ratu berpikir, hanya dengan memberikan dana kepada wihara, kepada para biku. Dengan hanya makanan dan minuman sederhana, saya bisa menerima berkah, anugerah, jadi ratu. Sekarang saya udah kaya jadi ratu. Saya berkuasa, saya punya banyak harta benda. Lalu si ratu berniat mendanakan banyak harta benda. Menurut cerita berkereta-kereta harta benda yang sangat bernilai. Dikirimlah kereta-kereta itu ke wihara, si ratunya ngintil. Ngintil tahu? Ngikutin dari jauh. Sambil sembunyi-sembunyi. Pengen tahu nih, surprise-nya kayak gimana nih wihara. Para biku surprise-nya gimana dengan dana yang luar biasa. Yang terima, kalau dulu dana makanan dia sebagai pengemis, itu yang terima kepala wihara. Senior bikunya. Sekarang dana dia diterima oleh biku junior. Wah, dia udah gedek sekali, dia maju mau protes. Sebelum dia protes, kepala wihara bilang, dulu, sewaktu kamu jadi pengemis, apa yang kamu danakan yang terbaik yang kamu punya. Kamu lapar, kamu haus, kamu dapat derma makanan minuman. Kamu butuh itu, kamu danakan. Yang terbaik, yang berharga yang kamu berikan. Dengan pikiran yang tulus karena niat kamu memang ingin memberikan. Sekarang, meskipun kelihatan dana kamu luar biasa banyak, besar sekali. Tapi dibandingkan harta kekayaan kamu di istana, ini kecil sekali. Kedua, pikiran kamu untuk berdana, apa yang mendasari kamu untuk berdana? Pengen dikenal, pengen disebut-sebut, dan lain sebagainya. Enggak tulus. Jadi nilai dana kamu yang sekarang ini dibanding dana kamu waktu jadi pengemis itu lebih rendah nilainya. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang, jangan pernah kita membandingkan apa yang kita berikan, kita danakan dengan orang-orang lain yang mungkin kelihatannya lebih besar, lebih banyak. Karena dia orang kaya, orang terpandang. Apa yang dia berikan itu wow, ribuan kali dari apa yang saya berikan. Jangan pernah mengecilkan apa yang kita berikan. Karena terlalu banyak hal yang bisa membuat dana itu menjadi bernilai. 8 dana yang bijaksana tadi, meskipun ibu bapak mungkin tidak hafal ke-8-8-nya. Adakah yang mengatakan nilai nominal dari dana yang diberikan? Ada apa enggak? Mungkin saya sudah agak pikun, sudah mulai menurun ingatannya, barangkali saya lupa sendiri materi saya. Adakah yang mengatakan besar atau nilai
dana kita itu dari nominal. Ada nggak tadi? Karena itu ibu bapak, saudara-saudari sekalian, jangan pernah berkecil hati. Kita memiliki sedikit, bukan berarti apa yang kita berikan pasti kalah dibanding orang lain. Jagalah 8 ciri itu sebanyak mungkin ada dalam dana kita. Kalau semakin banyak 8 ciri ada dalam setiap dana atau pemberian yang kita berikan, semakin tinggi nilai dana yang kita berikan. Begitu semakin tinggi dana kita, semakin besar buah yang akan kita terima, semakin cepat buah itu akan kita terima. Nah, ini adalah bagian kedua dari materi ini. Bagian ketiga cepat kok, jangan khawatir. Bagian pertamanya apa? Tentang dana secara umum ya. Bagian yang kedua, dana itu bisa menambah, memberi balik kepada kita dan banyak. Bagian yang ketiga ini malah banyak sekali yang bisa kembali kepada kita. Mau? Atau enggak usahlah, udah cukup yang itu. Kita selesaikan aja, tutup kebaktiannya. Saya manut aja, saya ikut aja. Tapi kalau mau yang lengkap nih, supaya benar-benar kita paham dan bisa mempraktekkan, alhasil kita terima juga, kita juga yang terima. Mau atau enggak? Kayaknya baru 1-2 dari sekitar 1000 yang hadir. Kita butuh kira-kira 50% atau 51% quorum dulu. Yuk saya tanya lagi ya, kalau kurang meyakinkan nggak apa-apa, saya stop juga nggak apa-apa. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mau dilengkapi nggak? Kayaknya dari panitia, dari pengurus nih. Sekali lagi yang terakhir, ini menentukan penarikan suara yang terbaik. Saya hanya ingin melihat antusiasme Anda. Kalau antusiasme Anda tinggi, saya layani. Kalau enggak pun, saya juga tidak perlu layani. Maukah ibu bapak mendapatkan lengkap? Bagaimana berdana yang terbaik sehingga bisa menghasilkan, memberikan kembali kepada kita banyak, bahkan luar biasa banyak. Mau atau tidak? Nah ini lebih baik lah ya. Oke. Nah ibu bapak sekalian, dalam Sigalo Wada Sutta, salah satu sutta atau ajaran atau khotbah yang diberikan oleh Buddha kepada pemuda Sigala, Buddha mengatakan seperti ini. Dalam Sigalo Wada Sutta, Buddha mengatakan, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan pelimpahan jasa kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Dalam konteks ini, orang tuaku tidak hanya itu aja, tetapi kita bicara para leluhur kita gitu ya, seperti yang awal. Jadi Buddha mengatakan, kalau orang tua kita sudah meninggal, tentu leluhur kita udah banyak yang sudah nggak ada. Lakukan dulu banyak perbuatan baik, kemudian limpahkan jasa kebajikannya. Belum lama ya, kelihatannya kita melakukan pelimpahan jasa, Chiyoko, dalam konteks itu. Nah, kita tidak akan bisa melakukan kalau kita tidak melakukan perbuatan baik dulu. Pati dana, pati atau punya itu artinya kebaikan, kebajikan. Dana artinya memberikan, sehingga pati dana artinya mendanakan kebajikan. Artinya kita harus punya dulu modalnya, kebajikannya kita lakukan, baru kita limpahkan. Yang dilimpahkan adalah jasa kebajikan. Dan pelimpahan jasa itu tidak mengurangi karma baik yang kita lakukan. Oh, saya berbuat baik, karma baik saya limpahkan berkurang, kepotong, karena dipindahkan kepada orang tua yang sudah meninggal atau leluhur. Tidak demikian. Karma baik kita tetap jadi hak kita, porsi kita. Pati dana itu adalah juga perbuatan yang baik. Artinya, dengan kita melakukan satu perbuatan baik, dilanjutkan dengan pati dana, kita telah melakukan 2 totalnya perbuatan baik. Perbuatan baik itu sendiri, pati dana ini sendiri perbuatan baik. Kita akan terima buah atau akibat yang baik berapa? 2. 1 dari perbuatan baik yang awal kita lakukan, yang kedua dari pati dana itu sendiri. Asik nggak kira-kira? Di mana lagi kita bisa beli mangga sekilo dikasih penjualnya 2 kilo? Yang ada beli sekilo dikurangi timbangannya gitu ya. Pernahkah ibu-ibu belanja? Bang, beli mangga sekilo.
Wah, udah ditimbang, anggap benar timbangannya. Bang, ekstra dong, sebutir. Dikasih nggak kira-kira sama abangnya? Apalagi yang mangga yang gede, yang bisa 2,5 on, 3 on, kadang-kadang 4 on, 5 on, dikasih nggak ekstra? Ini kita dikasih 100% loh. Asik nggak kira-kira? Itulah yang dikatakan menambah banyak. Jadi ibu bapak sekalian, patidana, konsep melakukan pelimpahan jasa, itu dasarnya kita harus ada melakukan perbuatan yang baik. Misalnya ibu bapak berdana, pelita lah dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan baik. Lalu upacara patidananya kita limpahkan. Udah ada dulu. Kita berdana makanan kepada para biku. Kemudian biku mengajak kita apa? Untuk patidana kan? Kebiasaan itu terjadi nggak di wihara kita? Ya kan? Karena kita udah melakukan perbuatan baik mendanakan makanan. Lalu kita limpahkan jasa melakukan itu. Kita akan mendapat 2 buah karma baik nantinya. Nah, sebagai rangkuman yang pertama, ingatlah bahwa memberi itu sebenarnya bukan kehilangan. Karena memberi itu adalah awal dari penerimaan. Kita sendiri kok ia akan menerima kembali apa yang kita berikan, bahkan berlipat-lipat kalau kita tahu caranya. Yang kedua, ada 3 jenis dana, materi, tenaga, yang dasar, yang mudah. Kemudian ada dana yang lebih tinggi, dana kehidupan. Durasi, dampak atau efeknya lebih panjang. Dan yang ketiga adalah berdana dhamma, ajaran kebenaran. Karena melampaui satu kehidupan. Tetapi, kenapa kita tetap perlu melakukan dana yang dasar? Karena itu membangun kebiasaan. Menjadi dasar kita untuk bisa melakukan dana-dana tingkat yang lebih lanjut. Jadi jangan berpikir gampang gitu ya. Ya sudah saya loncat aja gitu ya. Kalau kita tidak membiasakan dengan dana-dana pemberian sederhana yang gampang, tidak mudah bagi kita untuk loncat itu. Kemudian ada 3 cara berdana lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang pikiran itu sangat gampang, tidak perlu modal, tidak ada biaya, tapi tidak banyak orang yang melakukan. Tergantung kepada kita. Mulai sekarang dan ke depannya, maukah kita mengumpulkan karma-karma baik lewat pikiran? Yang gampang, yang mudah, tapi jarang tersebut. Silakan kita untuk memilihnya. Kemudian, ada 8 sifat dana yang bijaksana. Yang pertama adalah, usahakan yang didanakan itu adalah barang yang bersih, yang suci, yang kita peroleh dengan cara-cara yang baik. Kemudian, kalau bisa yang terbaik berharga dari diri kita, didanakan tepat waktu, kemudian bermanfaat bagi penerima, orang maupun tempat. Lalu harus dilakukan secara kontinu atau rutin, sehingga pamri atau harapan baik atas dana yang diberikan bisa kita kurangi ataupun tidak ada pamri tersebut. Lalu pikiran kita sebelum, pada saat, dan setelah. Jangan lupa supaya kita bisa menambah banyak, mendapatkan lebih banyak lagi buah karma baik di kemudian waktu. Jangan lupa sesering mungkin melakukan patidana. Bahkan kalau ibu bapak melakukan 10 kebaikan kecil dalam satu hari, setelah 1 kebaikan kecil dilakukan kita mau patidanakan, itu bagus sekali. Atau mau diborong sebelum tidur, saya patidanakan kebaikan saya sepanjang hari ini. Silakan. Bisa jadi itu obat insomnia yang terbaik. Kalau yang ada susah tidur ya, insomnia. Mungkin dengan melakukan kebaikan di hari tersebut, sebelum tidur dipatidanakan, dilimpahkan, mungkin tidur kita akan lebih gampang tanpa perlu obat tidur. Bisa jadi. Mau diborongkan seperti itu silakan. Tidak perlu menunggu upacara patidana yang setahun sekali atau setahun 2 kali. Tidak harus. Cukup dengan kita sampaikan dalam pikiran atau dalam ucapan sederhana, semoga perbuatan baik yang sudah saya lakukan, jasa kebajikannya melimpah kepada misalnya mendiang mama saya.
sebutkan namanya. Mendiang papa saya, sebutkan namanya. Kepada semua para leluhur saya, semoga mereka atau beliau semuanya terlahir di kehidupan yang lebih baik. Semoga beliau semuanya berbahagia. Itu sudah patidana loh. Gampang nggak? Perlu modal nggak? Perlu usaha nggak? Enggak. Tapi berapa sering kita lakukan? Kebanyakan orang jarang. Nunggu nanti upacara aja. Tergantung kepada kita. Jadi pilihan berbuat karma baik luar biasa banyak. Meskipun belum tentu setiap orang mengambil kesempatan tersebut. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, maupun semua makhluk berbahagia. Mohon ampun ya, karena melebihi waktu yang disediakan. Terima kasih kembali kepada MC atau moderator kita. Silakan. Baiklah, setelah Dhamma Desana, Romo mengizinkan untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan baik secara lisan ataupun tertulis bisa dipersiapkan. Jika ada pertanyaan secara lisan, nanti setelah kita bernyanyi bisa angkat tangan, nanti akan dipersiapkan ke depan dan bertanya langsung kepada Romo. Jika ada pertanyaan secara tulis, di depan kursi Bapak Ibu ada kertas dan juga alat tulis. Jika tidak ada, nanti bisa minta ke saya saat keliling nanti. Jadi bisa dipersiapkan dulu saat kita nanti bernyanyi bersama-sama ya. Oke, jadi langsung saja kita buka kembali buku tentang kebaktian kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Kepada rekan-rekan sedama, mari kita buka tuntunan di buku kuning pada halaman 121 dengan judul Karma. Kita akan nyanyikan paragraf 1 dan 2 sampai selesai. Setelah itu kita ulang kembali ke paragraf 1 dan untuk paragraf keduanya dinyanyikan 2 kali setelah itu. Terima kasih. Hidup ini ada yang mengiringi perbuatan kita, baik atau burung, kita takkan luput darinya. Karma, oh karma. Kemanapun berlari sampai di kaki langit, kemanapun sembunyi, karma kan mengiringi. Dimanapun sembunyi, sampai tembus perut bumi, kemanapun kau pergi, karma kan mengiringi. Dalam hidup ini ada yang mengiringi setiap perbuatan kita, sekecil apapun, baik atau buruk, kita takkan luput darinya. Karma, oh karma.
kemanapun berlari, sampai di kaki langit, kemanapun sembunyi, karma kan mengiringi. Dimanapun sembunyi, sampai tembus perut bumi, kemanapun kau pergi, karma kan mengiringi. Kemanapun berlari, sampai di kaki langit, kemanapun sembunyi, karma kan mengiringi. Dimanapun sembunyi, sampai tembus perut bumi, kemanapun kau pergi, karma kan mengiringi. Terima kasih. Baiklah, kita kini masuki sesi tanya jawab. Kami persilakan dulu apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung angkat tangan. Apakah ada? Silakan. Namo Buddhaya Romo. Mohon izin saya mau bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai pernyataan Romo yang belum ada jawabannya ya, yang seseorang apabila mengumpulkan dana dengan cara yang tidak tepat atau mungkin melalui kejahatan, itu hasilnya seperti apa. Yang kedua, Romo tadi menyampaikan ada 3 cara untuk melakukan dana ya, jasmani, ucapan dan pikiran. Seperti kita ketahui jasmani dan ucapan itu ada tujuannya, ada orangnya. Sedangkan kalau pikiran itu kan apa mungkin maksudnya ditujukan ke makhluk yang tidak terlihat atau bagaimana gitu. Dan dari 8 kebijaksanaan dana itu, kalau nggak salah poin ketiga, 4, 5 ya, tentang tepat waktunya, manfaatnya, sama saya lupa satu lagi, itu berarti tidak bisa kita lakukan dengan yang pikiran ya gitu. Kira-kira begitu pertanyaan saya. Sotyo. Oke, kalau nanti ada yang terlewatkan mohon diingatkan ya, atau ditagih lah. Karena saya tidak menyiapkan kertas dan ini takutnya ada yang terlewat. Tadi yang pertama pertanyaannya yang itu ya, kalau ada orang yang mendapatkan dengan cara yang tidak baik, tidak benar, kemudian dia danakan apa yang dia peroleh tersebut. Nah, ini berkaitan dengan hukum karma. Saya harus menyampaikan realita atau fakta tentang hukum karma. Meskipun teori karma itu banyak, tetapi kita belajar dari Buddha. Buddha yang benar-benar sudah sempurna, sudah suci, memahami sepenuhnya. Kita belajar, tapi dengan kemampuan yang terbatas. Artinya kita ini kebanyakan belajar secara teori kan ya, bahwa karma itu kayak begini, kayak begitu. Tapi kita melihat rangkaian karma, terutama yang melampaui satu kehidupan, kita nggak bisa. Betul nggak?
Oh, saya terlahir sekarang nih kayak begini. Secara umum kehidupan saya begini. Karena saya melakukan apa di kehidupan sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Kita nggak punya kemampuan itu, kebanyakan dari kita. Oke, jadi apa yang saya sampaikan itu pun adalah teori. Teori dari mana? Dari ajaran Buddha. Ada dasarnya. Nah, sekarang kita pakai logika. Sebenarnya hukum karma itu tidak sesederhana itu. Tetapi agak jelimet, agak complicated, agak ruwet. Maksudnya gimana? Saya berikan beberapa skenario ya, yang didapatkan itu dengan cara yang buruk dari orang yang nggak punya. Katakan cukup dia ngambil 500.000 gopeceng. Tapi dari seseorang yang sangat miskin. Duit segitu itu mungkin duit dia semuanya. Oke, ini skenario yang pertama. Kemungkinan yang terjadi. Dia mencuri dari orang yang tidak punya. Yang dicuri itu meskipun nilainya sedikit. Tapi semua dari yang dimiliki oleh orang yang dicuri. Kemudian 500.000 itu katakan didanakan kembali. Ya terserah, mau ke orang, mungkin ke wihara atau rumah ibadah katakan ya. Tapi rumah ibadahnya relatif udah kuat secara keuangan. 500.000 itu nggak banyak artinya bagi wihara atau tempat ibadah itu atau orang yang menerima. Nggak banyak kok artinya, dia nggak terlalu butuh kok dikasih begitu. Secara logika kita, antara perbuatan buruk dia mencuri, membuat kehidupan orang itu habis, karena itu yang dia punya semua. Kemudian dikasihkan perbuatan baik sih, tapi manfaat atau nilainya rendah sekali. Nggak dibutuhkan kok yang dia kasih tempat atau orang itu. Secara logika, yang lebih tinggi, lebih berat, karma buruknya mencuri atau karma baiknya memberi. Secara logika. Nggak apa-apa, kan kita bicara secara ajaran Buddha itu ajaran tentang logika kok. Bukan dogma yang kita nggak boleh pertanyakan, kita pikirkan. Secara logika yang lebih berat karma buruknya atau karma baiknya. Ini kan dua hal yang terpisah ya. Dia mencuri, mengambil, lalu dia mendanakan. Itu berbeda. Mana yang lebih berat? Karma buruk gitu ya. Sebaliknya, skenario yang kedua. Ini cerita sinetron nih, cerita film. Plotnya berbeda. Dia mencuri dari orang kaya yang punya miliaran, triliunan rupiah. Dia ambil 500.000. Dia berikan kepada orang yang udah nggak makan berhari-hari. Karma buruk dari mencuri itu, kira-kira dampaknya besar nggak bagi si orang kaya itu? Kagak terasa. Tapi bukan berarti kita boleh mencuri loh ya. Kita mencuri yuk dari orang-orang kaya. Kecil karma buruknya. Saya tidak mengatakan begitu ya. Ini hanya contoh aja. Kita memberikan, membuat kehidupan sekeluarga itu menjadi terbantu misalnya gitu ya. Sangat terasa sekali manfaatnya. Karma baiknya besar apa enggak? Secara logika. Nah artinya melakukan yang sepintas mirip, mencuri 500.000, mendanakan 500. Sepintas mirip, kalau kondisinya berbeda, bisa jadi dampak atau akibat dari keduanya itu berbeda. Paham kira-kira maksud saya? Karma itu nggak sebegitu sederhana. Ada buku-buku dulu waktu saya masih belajar awal-awal ajaran Buddha, ada buku-buku yang berani mengatakan, melakukan ini pasti mendapatkan itu. Masuk akal nggak bagi kita? Kayak tadi, mendanakan sebungkus nasi uduk kepada orang yang berbeda, sebungkus lagi kepada orang lain, itu aja secara logika kita paham. Dampaknya nggak akan sama duanya. Jadi kalau ada referensi-referensi yang mengatakan lakukan ini pasti ini, enggak sesuai dengan ajaran Buddha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara pikiran. Secara pikiran itu mungkin yang dimaksud oleh pemimpin kebaktian kita, kan pikiran belum tentu diterima gitu kan. Kita limpahkan kepada makhluk-makhluk yang kita nggak kenal, yang jauh, yang dekat, yang bahagia, menderita, pokoknya mereka bahagia. Kan belum tentu mereka terima gitu ya. Betul, adanya demikian. Apa yang kita
pancarkan belum tentu diterima, apalagi oleh semua makhluk. Misalnya kita nggak rela. Nggak rela tuh maksudnya ngelakukan itu tanpa rasa. Udah kayak hafalan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Dari kitanya sendiri juga nggak kuat gitu loh. Apakah mungkin diterima yang lain? Enggak. Anggap kita kuat, belum tentu juga diterima. Tetapi apakah ada yang terima? Sangat mungkin ada. Saya belajar hipnosis, salah satu teknik hipnosis itu ada teknik advance, itu bagaimana kita menyamakan state of mind kita dengan orang yang terpisah jauh. Kalau kita bisa menyamakan state of mind kita bisa merasakan, kita bisa mengubah mind dia. Buddha udah mengajarkan meta itu lama. Hipnosis itu ilmu pengetahuan yang belum lama menjadi populer. Sejalan kok dengan ajaran Buddha. Meta kita bisa pancarkan karena memang bisa diterima kok. Tapi apakah semua makhluk? Tergantung. Kitanya, makhluknya, tergantung banyak hal. Tapi itu bisa diterima. Kayak orang, sederhananya orang yang kembar deh. Dia bisa merasakan misalnya gitu ya, saudaranya sedang merasakan apa, dia punya feeling buruk, ternyata betul saudaranya lagi ada musibah misalnya, dan seterusnya. Itu umum kok, umum. Tapi bisa diterima apa enggak? Tergantung juga. Oke. Kemudian yang tadi ciri 8, itu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan dana melalui pikiran, kalau nggak saya pertanyaan tadi gitu ya. Iya ada benernya. Makanya saya katakan 8 ciri itu tidak akan bisa selalu dana yang kita berikan. 8 ciri ini ada di dana itu. Enggak gampang. Mungkin dana kita hanya 1 ciri aja yang terjadi. Oke. Dana lain mungkin 2 ciri. Mungkin ada yang 3 ciri. Kita mengupayakan 8 itu sebanyak mungkin. Kalau bisa 4 kenapa enggak 4? Kalau bisa 5 kenapa enggak 5? Kira-kira begitu. Artinya apa? Memang kita melakukan hal yang baik, berdana sekalipun, kita boleh kok untuk mikir-mikir. Boleh untuk mikir-mikir. Hak kita loh. Kira-kira demikian ya. Pertanyaannya bagus sekali dan ternyata saya harus cukup senang juga. Saya masih mampu mengingat ya. Padahal saya tadinya agak khawatir, saya nggak mampu mengingat, pertanyaannya cukup banyak dan cukup spesifik. Sejak kena COVID di tahun yang lalu, pada waktu Delta, tapi ibu bapak, saudara-saudari jangan khawatir ya, penceramahnya COVID satu persatu mulai keluar begitu ya. Udah lama, udah setahun yang lalu, pada waktu Delta yang tinggi-tingginya. Saya merasa ingatan saya untuk hal-hal, kata-kata yang kadang-kadang saya tidak sering gunakan, itu saya bisa harus mengingat dulu. Tapi hari ini saya cukup happy, saya bisa mengingat ya apa yang ini ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya apa yang ditanyakan dan bisa. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ya, terima kasih atas jawabannya Romo. Ya, selanjutnya tadi ada Bapak yang sudah angkat tangan, silakan Pak. Maaf Romo, salam namo buddhaya Romo. Romo, saya mau tanya tentang dana juga Romo. Kalau misalnya ada orang sering berdana ke vihara, ke bantai-bantai gitu ya. Terus di rumahnya diabaikan, apalagi di rumah kalau masih ada orang tua. Mereka itu sampai berdana makanan sampai bersujud-sujud, tetapi kalau di rumah mereka di orang tuanya nggak pernah disujudin atau gimana, nggak gitu terlalu peduli. Apakah, yang pertanyaan saya, apakah manfaat gak dia punya dana itu bisa dapat dia punya karma baik muncul gitu? Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat berkaitan dengan topik hari ini ya. Pertanyaannya secara lebih singkat, kira-kira seperti ini. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain itu lebih banyak, lebih baik dibanding kepada orang-orang sendiri, orang-orang lebih dekat, bahkan keluarga, bahkan orang tua. Kira-kira begitulah ya. Kayak gimana? Pertama, memang hal itu cukup banyak terjadi kok. Bisa jadi di antara kita yang hadir demikian. Karena mungkin ada latar belakangnya. Oh, dulu orang tua saya
ke saya sebagai anak nggak baik misalnya, mungkin kita nggak tahu. Saudara saya dulu nggak ini, sekarang kok saya harus ke mereka, mungkin gitu ya. Ada lagi mungkin yang juga pemahamannya tidak lengkap, tidak komplit. Jadi sudah pokoknya harus ke biku gitu, harus ke bante. Karena silanya lebih tinggi, jangan ke orang lain. Ada benarnya tapi sebagian. Nah, secara umum kita harus memahami bahwa kita harus baik ke diri kita sendiri dulu. Ini bukan egois loh ya. Bukan egois. Kalau kita naik pesawat, pengumuman di dalam pesawat, kalau tekanan udara di kabin menurun, masker udara turun, kita harus mengenakan ke diri kita sendiri dulu. Jangan karena berbuat baik, kesempatan berbuat baik, saya tolongin dah orang pakai maskernya. Belum sempat nolong orang, dia udah kelepek dulu. Karena udara bagi dianya nggak cukup. Kalau dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, bisakah dia menyelamatkan orang lain? Jadi dia harus selamatkan diri sendiri, bukan karena egois. Dia gunakan dengan proper, dengan pas, baru dia bisa nolong orang lain. Meta, praktek meta. Bukan karena wow, meta itu disebarkan, dipancarkan ke semua makhluk tanpa kecuali. Kita harus pancarkan dulu ke kita. Kalau kita nggak punya deposit, nggak punya saldo meta, bagaimana mungkin kita bisa sebarkan? Jadi kebaikan meta dan seterusnya ke kita dulu. Kita punya kemampuan ke kita dulu. Lalu ke orang-orang terdekat. Setuju dengan Bapak. Apalagi orang tua. Orang tua, bagaimanapun kekurangan dan kesalahannya, jasa orang tua itu tidak terbalas dalam satu kehidupan dengan cara-cara biasa. Kecuali yang 4 itu ya. Membuat orang tua punya keyakinan Buddha Dhamma Sangha, memahami hukum karma, kemudian apalagi ya, memiliki kebijaksanaan dan seterusnya. 4 itu baru terbalas tuntas. Sisanya, kalau kita hanya menyantuni, membantu, menolong, menyokong, itu tidak cukup membalas dalam satu kehidupan. Sejelek-jeleknya, sekurang-kurangnya orang tua kepada kita. Jasanya luar biasa. Jadi, saya sendiri mendengar tidak hanya sekali, tapi cukup banyak kali dari para biku. Jangan sampai umat atau Anda, Bapak Ibu sekalian, ke kami, ke para biku, wow luar biasa. Ininya ya, baktinya. Tetapi ke orang tua, ke keluarga tidak. Itu Anda salah. Saya berkali-kali mendengarkan itu. Jadi tetap kita harus melakukan yang terbaik ke diri kita, kemudian ke orang-orang terdekat, ke keluarga, begitu ya. Itu harus kita ini dulu. Jangan sampai jomplang kita ke orang lain meskipun itu biku, luar biasa baktinya. Tetapi ke keluarga sendiri ditelantarkan. Meskipun mungkin ada alasan atau latar belakang di balik itu. Demikian Bapak. Kalau pertanyaan tadi Bapak sekilas saya tangkap. Apakah kalau itu terjadi tetap ada karma baiknya? Tetap ada karma baiknya. Memberikan dana kepada biku makan, mengabaikan, menelantarkan keluarga termasuk orang tua, itu kan karma buruk gitu ya. Akan terima buah karma buruknya entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, kita nggak tahu. Berbuat baik kepada para biku juga akan ada kebaikannya. Sebesar apa? Kapan, di mana, bagaimana buah karma baik itu kita nggak tahu persis. Tetapi itu adalah dua hal yang berbeda. Kira-kira demikian ya Pak. Terima kasih, semoga ada pandangan tambahan. Terima kasih atas jawabannya Romo. Romo masih ada 4 pertanyaan tertulis. Mau minta izin dulu sama Romo apakah masih bersedia untuk melanjutkan? Oke. Kebetulan saya tidak ada agenda urgent malam ini ya. Saya bersedia. Tetapi kita harus tanya Ya, karena ini alam demokrasi. Bapak Ibu bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau disudahi dulu? Lanjut ya, saya juga penasaran sih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, meskipun memakan waktu malam minggunya, walaupun sebagian tidak bermalam minggu lagi saya lihat ya, sebagian enggak. Terima kasih sudah berkenan. Baiklah Romo, akan saya bacakan pertanyaan tertulis yang pertama.
Nama budaya Romo Tony ya sebenarnya. Mohon izin untuk bertanya mengenai melakukan perbuatan jahat untuk kemudian berdana, seperti apa karma yang akan berbuah di kemudian hari? Terima kasih. Baik, sudah dijawab ya tadi di pertanyaan pertama. Kita nggak bisa lantas mengatakan pasti dengan mencuri berbuat jahat lalu hasil dari curian atau kejahatannya didanakan, otomatis impas misalnya gitu. Otomatis ini lebih besar, tergantung banyak kondisinya. Kayak tadi kita ngambil dari orang nggak punya, yang kita ambil tuh keseluruhan yang dia punya, tapi nilai yang sama kita ambil dari orang kaya, tidak ada seujung kuku bagi orang kaya itu. Itu udah berbeda dampaknya. Lalu ke siapa diberikan, tergantung juga berbeda dampaknya. Jadi tidak bisa kita pukul rata, pasti begini. Enggak. Akan kasus per kasus. Ya, mungkin pertanyaan ini diperoleh sebelum pertanyaan langsung diberikan. Ya, jadi ada kesamaan. Bagaimanapun kita terima kasih ya kepada yang bertanya. Ya, terima kasih atas jawabannya Romo. Pertanyaan tertulis kedua, ini ada 3 pertanyaan, mungkin singkat saja Romo ya. Bagaimana kalau, nama budaya Romo, bagaimana kalau orang miskin terima pemberian atau bantuan dari wihara dan orang wihara, diberi uang, tapi uang itu ada yang dari ampau orang sembahyang, dalam kurung wihara tempat lihat masalah atau muisin. Yang ingin saya tanya, 1, apakah reinkarnasi nanti ada hutang karma dengan dewa atau terlahir membawa hutang karma? Kedua, mau satu-satu atau langsung 3 Romo? Satu-satu ya? Oh, Boleh deh. Oke, langsung jawab aja Romo ya. Tadi yang pertama itu menerima dana. Ya, apakah reinkarnasi nanti ada hutang karma dengan dewa atau terlahir membawa hutang karma? Oke. Begini, kalau ajaran Buddha, hukum karma itu saya pernah bawakan tapi secara online ya, bahwa hukum karma itu tidak ada yang mengatur. Jadi tidak perlu ada makhluk yang luar biasa atau kekuatan luar biasa yang mengatur karma itu. Mencatat, lalu memberikan ganjaran atau imbalan. Enggak, kesian, capek. Karena manusia banyak kalau harus mencatat. Pernah ingat penjelasan saya sekilas saja? Seumpama apa? Bayang-bayang tidak lepas dari benda atau tubuhnya. Seperti itulah karma akan ikut, buah karma atau bayang-bayang akan muncul kalau kondisinya sesuai. Bayang-bayang tubuh kita, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bayang-bayang diri Anda simpan di kantong? Anda simpan di tas? Anda simpan di handphone? Disembunyikan? Bayang-bayang kita gimana? Kita bawa-bawa enggak? Enggak. Bayang-bayang itu akan muncul kalau kondisinya sesuai. Entah cahayanya cukup terang, cahaya itu tidak boleh di atas kita, baru bayang-bayang itu muncul. Demikianlah dengan karma. Karma atau perbuatan sebanyak apapun pernah kita lakukan tidak perlu dicatat. Yang kedua, kapan buahnya muncul? Kalau kondisinya sesuai. Contoh, buah mangga, musim mangga, buahnya muncul. Sebelum buah itu muncul, di mana buah itu disembunyikan? Apakah di bagian tertentu dari tanaman mangga? Di daun, di ranting, di tangkai, di batang, ataukah di akar? Kita nggak bisa bilang begitu. Begitu kondisinya sesuai, buahnya muncul. Jadi karma itu tidak disimpan di mana-mana, tidak dicatat di mana-mana. Buahnya akan muncul sesuai dengan kondisi yang sesuai. Nah, saya kasih satu contoh lagi ya, yang mungkin mempermudah Bapak Ibu sekalian. Saya lupa membawa bendanya, padahal saya udah ingat. Korek api kayu, masih ingat yang seumuran saya, yang usia 20? 20 plus maksudnya. Tahu kan korek api yang kayu itu? Saya nggak perlu ngelihat lagi lah, hampir pasti nggak ada di sini. Karena di berbagai wihara cetia saya datang, saya bilang korek api kayu, saya cari-cari di altar. Kagak ketemu zaman sekarang. Ada. Oke lah, biar lebih mantep lah gitu ya. Kita bukan berikan janji, tapi bukti. Kalau ada, bersyukur sekali. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau memunculkan, sambil saya tunggu ya,
memunculkan api dari korek api kayu itu, ada kondisi atau syaratnya enggak? Enggak usah cari toko di luar, enggak usah. Enggak apa-apa. Secara logika, itu kita gesekkan di pinggir kotak korek api itu, harus pas enggak kondisinya? Kayunya harus ada yang pentulnya itu ya, yang bubuk mesiu yang padatnya itu. Kemudian pinggir korek apinya harus masih bagus dong. Lalu dijegrekinnya harus pas gitu kan. Kalau jegrekinnya enggak lah, kalau pas gitu mungkin juga enggak nyala, harus pas baru api itu nyala. Sebelum api itu keluar, di mana api itu disimpan? Bisa kita sebut disimpan tertentu? Enggak. Kondisinya terjadi, ada bahannya, digesekkan dengan pas, ada udara, ada oksigen, baru dia muncul. Kalau kondisinya pas. Begitulah dengan karma. Karma enggak disimpan di mana-mana. Enggak usah visit anjang sana kunjungan ke tempat penulisan karma kita. Kagak ada. Cari di database di Google. Nggak akan ketemu. Tetapi dia ada. Dan buahnya akan muncul kalau kondisinya sesuai. Nah, pertanyaannya apa? Apakah reinkarnasi nanti ada hutang karma dengan dewa atau terlahir membawa hutang karma? Oke, saya hanya ngetes MC aja kok. Jadi karma itu kita sendiri. Bukan ada makhluk, apalagi dewa atau apa gitu ya, yang mengatur-ngatur. Tapi mungkin makhluk-makhluk itu menjadi bagian pengkondisi karma kita berbuah. Bisa. Tapi bukan mereka yang memberikan buah karma itu. Itu satu. Kedua, reinkarnasi dengan tumimba lahir berbeda. Reincarnation, itu dari bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya memang terlahir kembali, tapi membawa keseluruhan ciri-ciri yang ada sebelumnya. Jadi reinkarnasi dengan tumimba lahir secara pengertian agama Buddha itu berbeda. Maka kita gunakan tumimba lahir atau rebirth, bukan reincarnation sebetulnya. Nah, tumimba lahir itu didorong oleh karma. Makanya kalau disetujui ya nanti pertemuan berikutnya saya ulang lagi deh tentang karma, kayaknya menarik gitu ya. Karma itu kita lakukan oleh badan dan jasmani sekarang. Kita melakukan karma perbuatan. Itu nanti ada buahnya yang harus diterima. Kalau buahnya diterima di kehidupan-kehidupan berikutnya, maka batin dan jasmani atau makhluk yang lahir kemudian itu oleh dorongan karma yang dilakukan sebelumnya, dia tidak terlepas dari buahnya. Sehingga apakah ada kaitan dengan karma? Pasti. Bahkan kelahiran kita itu didorong oleh karma yang kita lakukan. Makanya dalam Abhinha Pacawekkanapata, salah satu parita yang sering dibacakan, saya terlahir, saya lahir, saya terlindung, saya berhubungan, saya mewarisi karma yang setelah saya perbuat. Baik ataupun buruk, itulah yang akan saya terima. Dorongan kelahiran-kelahiran kita oleh karma. Karena itu karma ada salah satu pembagiannya dari 4 karma penghasil. Ini adalah yang menghasilkan kehidupan berikutnya. Oke, yang kedua. Terima kasih Romo. Yang kedua, bagaimana si miskin membayar semua pemberian orang itu dan wihara? Sisit, maksudnya apa ya? Jadi kan sikonnya kalau misalnya ada orang miskin terima pemberian bantuan dari wihara dan orang wihara dikasih uang, tapi uang itu ada yang dari ampau orang sembayang atau dari wihara tempat masalah itu. Jadi bagaimana si miskin membayar semua pemberian orang itu dan wihara? Sebetulnya saya menangkap ada 2 hal ini. Pertama kan mungkin wihara gitu ya. Kemudian ada orang yang nggak tahu lah sembayang atau berdana atau apa gitu. Sehingga wihara dapat nih punya gitu ya. Kemudian wihara memperhitungkan ada yang butuh dibantu, tapi menggunakan apa yang sudah dikontribusikan dari umat kira-kira gitu ya. Yang menerima ini bagaimana? Tetap berlaku hukum karma. Hukum karma itu tidak selalu dan bukan tidak selalu. Kebanyakan kasus kita menerima buah itu bukan dari orang yang kita baikin. Buah yang baik. Kita menerima buah yang buruk, belum tentu harus dari orang atau makhluk yang kita jahati. Belum tentu. Kalau buahnya kita terima di kehidupan-kehidupan berikutnya,
Apakah orang ini ngintil terus ke kita gitu ya, kalau kita jahatin gitu. Tapi buahnya dalam takaran yang pas, itu tetap kita terima. Belum tentu harus dari yang kita lakukan kebaikan atau keburukan itu. Tetapi kadar yang tepat, kita nggak bisa lari. Nah, kemudian hutang karma, secara teori kita nggak pas mengatakan hutang karma. Karena karma itu bukan hutang piutang. Hutang itu, kalau hutang biasanya pakai apa? Tambahannya pakai Bunga. bunga. Kalau karma, itu kalau kita baca gitu ya, baik perbuatan baik maupun buruk, itu buahnya itu bisa berlipat-lipat. Kalau bunga ada nggak yang sampai 100% kecuali rentenir? Secara umum ada apa enggak? Enggak gitu ya. Kalau buah karma, kalau kita baca seperti Indaka tadi. Indaka hanya memberikan sejumput makanan sedikit sekali, tapi terlahir sebagai dewa. Kebayang nggak? Masa seimbang, hanya makanan sedikit, kok bisa jadi dewa gitu loh. Kenapa? Karena buah karma baik maupun karma buruk itu berlipat-lipatnya besar sekali. Karena itu hati-hati kalau kita melakukan perbuatan jahat. Karena buahnya pun berlipat-lipat. Kenapa kita nggak berbuat baik? Karena buahnya juga berlipat-lipat, pilihannya ada pada kita. Jadi hukum karma itu sebetulnya kurang tepat secara definisi, walaupun sering dipakai. Kita katakan buah karma gitu ya. Akibat karma, bukan hutang karma. Kalau hutang kita harus lunasi kepada yang pemberi hutang dan ahli warisnya. Tapi kalau buah atau akibat karma, belum tentu kita terima dari yang kita lakukan kebaikan atau keburukannya. Belum tentu. Kalau gitu kita ketemu terus dong. Ketemu terus dengan dia dong, kayak kelompok gitu. Enggak begitu cara kerjanya. Silakan selanjutnya. Ya. Apakah ini namanya hutang karma si miskin sampai harus menerima bantuan dari orang lain? Balik lagi, bukan hutang karma ya. Bahwa dia hidup kekurangan, nah, itu adalah buah dari karma atau perbuatan dia sendiri. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Dia dan kita kebanyakan nggak tahu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap dari kita tidak lepas dari karma atau perbuatan kita. Meskipun kita nggak ingat kapan melakukan itu. Tapi nggak usah diperpanjang ya, dengan pembuktian, karena saya udah ngomong di sini udah lebih dari sekali rasanya. Silakan. Baik, Yang berikutnya. Apakah berdana ke shelter anjing atau kucing terlantar akan dapat karma baik yang besar juga? Apakah karma baik yang didapatkan sama besarnya ketika kita berdana untuk manusia? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Bukan karena saya tidak bisa atau tidak tahu menjawab. Karena balik lagi karma itu, hukum karma itu agak jelimet. Agak kompleks. Dia tidak sederhana. Secara umum, binatang dengan manusia mana yang lebih tinggi derajatnya? Manusia. Tapi ada loh manusia yang jahat kebangetan, betul? Ada binatang yang baik. Ah, itu gimana kita ngomong? Tetap aja nggak dia ini lebih rendah. Agak, walaupun secara umum boleh ya, manusia dengan binatang karena peran dia itu lebih besar. Derajat dia lebih ini karena dimampukan manusia itu melakukan hal yang lebih besar daripada binatang. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa manusia pun belum tentu pasti lebih baik daripada binatang. Kedua, tergantung. Kucing, anjing itu udah mau mati. Kita tolong, kita bawa ke dokter hewan, kita kasih makanan, kasih obat. Kemudian dia jadi hidup gitu ya, hampir mati jadi hidup. Satu kehidupan kita bantu perpanjang. Yang manusia mungkin kita kasih makanan aja, dia kenyang 2-3 jam dia lapar lagi. Dampaknya nggak begitu besar. Maka mungkin terhadap binatang itu lebih tinggi kebaikan kita. Itu kasus yang itu. Kalau kasusnya berbeda misalnya, manusianya udah butuh darah gitu ya, harus pendonornya cepat yang sesuai. Kita donorkan manusianya ini. Binatangnya berkeliaran, kucing atau anjing kampung kita kasih makan, nah memang dia biasa kelaparan kok, kita kasih makan pun gak otomatis gimana-gimana. Mungkin yang itu. Jadi yang ingin saya katakan, seringkali hukum karma itu tidak berlaku umum, yang bisa dipakai semua kasus.
akan kelihatan kasus-kasusnya, baru kita bisa menduga. Karena kemampuan kita nggak bisa melihat hukum karma itu jalinannya kayak gimana. Beda dengan Buddha atau orang yang sudah mencapai kesucian-kesucian tertentu yang bisa melihat jalinan karma itu secara detail. Kamu begini karena kamu dulu melakukan ini. Karena kamu melakukan ini, kamu nanti akan gimana. Ada orang-orang seperti itu, termasuk Buddha. Buddha mampu melihat karma sendiri, beliau, maupun melihat makhluk yang lain. Kalau kita, kebanyakan kita, itu kita nggak punya kemampuan itu. Walaupun mungkin di sini ada ya, yang sudah suci gitu ya. Mungkin ada, yang jelas saya nggak, jadi jangan tanya saya. Jangan tanya saya, kenapa hidup saya begini, nanti saya gimana, jangan tanya saya. Saya harus akui dulu, saya tidak punya kemampuan itu. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Terakhir Romo, selamat malam Namo Buddhaya Romo. Saya ingin bertanya, jika kita sudah berniat untuk berdana, tapi karena satu dan lain hal, niat baik kita tidak diterima oleh pihak penerima. Bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut? Terima kasih Romo. Baik, meskipun banyak orang mengatakan niat atau secara teori ya, niat itu sudah, niat atau cetana untuk berbuat, itu sudah melupakan perbuatan itu sendiri. Tapi itu belum cukup. Kalau kita bisa realisasikan, itulah yang lengkap. Kalau niat aja, sering-sering aja setiap hari kita berniat. Saya berniat membantu 1 miliar panti asuhan ini. Saya berniat membantu 1 miliar panti jompo ini. Enak bener niat doang gitu ya. Wow, karma baik kita bejibun dong. Kalau cukup dengan niat aja. Anggaplah kita serius. Beneran nih kalau saya dapat 1 triliun, 1 miliar saya danakan kepada panti jompo itu. Saya ikhlas rela. Niat boleh juga sih, itu niat juga gitu ya. Tapi kalau hanya begitu aja, nggak direalisasikan, kira-kira seberapa besar? Kalau cukup dengan niat aja, tiap hari aja kita bikin daftar. Kita niatkan 100. Wah, 100 karma baik loh dari niat itu. Jadi yang saya pahami dalam perjalanan waktu adalah niat memang baik. Apalagi dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan dorongan yang kuat. Tetapi niat itu akan jauh lebih baik kalau kita realisasikan. Baru dampak atau gunanya itu ada. Baru karma baiknya itu lengkap. Besarnya itu bisa menjadi milik kita sepenuhnya. Kira-kira seperti itulah ya. Untuk pemahaman kita secara umum. Baik, terima kasih atas jawabannya Romo. Romo, apakah ada closing statement ataupun doa yang ingin disampaikan? Enggak lah, udah kebanyakan. Daripada saya dikomplain, ini nggak beres-beres dari tadi gitu ya. Baik. Beginilah, apa yang disampaikan jangan ibu bapak anggap saya sudah sempurna gitu ya, ideal melakukan itu. Enggak, saya dalam proses belajar dan mencoba mempraktekkan. Masih banyak salah, masih banyak kekurangan. Kalau kita ingat karma itu diri kita sendiri, kita tidak berbagi karma dengan orang lain, maka tanggung jawab, kewajiban ibu bapak, saudara-saudari sekalian sendiri. Sekarang dan ke depannya mau lebih banyak buah karma baik atau karma buruk. Kalau mau buah karma baik lebih banyak, mulailah dari sekarang berbuat baik lebih banyak. Walaupun kita belum akan bisa menghindarkan diri sepenuhnya dari perbuatan yang tidak baik. Karena kita belum sempurna, belum suci. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian lebih baik, lebih berbahagia, sehat sekarang dan ke depannya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pitna Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas